Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan rekan Raw di formasi pukul 17 ke menit di menit ke-24, maksudnya kita sudah berada dalam program acara seperti biasa di hari Rabu, talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dan kali ini rekan Raw bersama Eno, narasumber kita ada Ustazah Ummi Salamah ya. Dan di sini rekan Raw Eno membawakan tema meneladani perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya Ustazah. Iya. Dan di sini gimana kabarnya untuk Ustazah? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan langsung saja kepada Ustazah dipersilakan untuk memberikan pemaparannya. Ya, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, terutama nikmat kesempatan, begitu pula nikmat kesehatan. Alhamdulillah, di sore hari yang berbahagia ini kita masih tetap eksis untuk melaksanakan tugas masing-masing, khususnya kepada kami penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Oleh karena itu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, serta sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita sekarang sudah memasuki hari ke-18 di bulan Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah. Dalam hal ini kita mengetahui bahwa bulan Rabiul Awal ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan memaparkan tentang meneladani perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
merupakan nabi akhir zaman, di mana tidak ada lagi nabi yang diutus kepada umat manusia setelah kepergian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang sangat mulia di mata umatnya dengan kepribadian yang sangat baik dan bisa diteladani menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih Allah atau Habibullah. Sikap dan kebiasaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan contoh yang baik bagi umatnya. Segala hal atau ketentuan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sunnah Nabi. Apabila kita menjalankannya, maka kita akan mendapat pahala, dan sebaliknya, apabila kita tidak menjalankan sunnahnya, kita akan berdosa. Amalan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus diteladani oleh umat Islam. Dan meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari harus dimulai dengan mengetahui apa saja sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kebiasaan Nabi yang perlu dicontoh dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya adalah menahan diri dari ucapan yang tidak baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir atau hari kiamat, hendaklah ia berkata baik. Falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah ia berkata baik, auliyasmut, atau lebih baik diam. Fahfaz lisanaka wahtariz min labzih. Fal mar'u yaslamu bilil lisani wa yaktob. Peliharalah lidahmu dan berhati-hatilah menuturkannya. Fahfaz lisanaka wahtariz min labzih. Fal mar'u yaslamu bilil lisani wa yaktob. Karena adalah keselamatan dan kecelakaan seseorang itu disebabkan lidahnya juga. Dan dengan sebab lidah, orang akan masuk ke surga dan akan terjerumus ke dalam neraka. Mengucapkan perkataan yang baik dan diam dari perkataan yang tidak baik merupakan perbuatan orang yang beriman yang juga terkait dengan hak-hak sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, ada kalanya perkataan itu baik sehingga diperintahkan diucapkan. Dan ada kalanya perkataan itu tidak baik dan sia-sia sehingga diperintahkan untuk diam darinya. Falyaqul khairan aw liyasmut. Lebih baik diam daripada mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatatnya, yaitu malaikat raqib dan atid. Inna aksara khotoya ibna Adam fi lisanihi.
Sesungguhnya kesalahan anak Adam yang paling banyak terletak pada lisannya ataupun pada lidahnya. Oleh karena itu, perkataan yang tidak baik hendaknya tidak diucapkan, lebih baik diam kecuali jika dibutuhkan. Sebab banyak bicara yang tidak bermanfaat membuat hati menjadi keras. Apa kata Sayyidina Umar? Barang siapa yang banyak bicara, banyak pula kesalahannya. Barang siapa yang banyak kesalahannya, banyak pula dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka nerakalah yang lebih layak baginya. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, tentu kita pernah mendengar peribahasa yang mengatakan bahwa lidah lebih tajam daripada pedang. Lidah memang tidak bertulang, tapi lidah lebih tajam daripada pedang. Hal ini memang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia lisan kepada manusia untuk berbicara. Tentu saja karunia tersebut amat luar biasa. Namun sayangnya banyak kita yang sulit untuk mengendalikan lisan. Oleh karena itu, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, maka haruslah kita berhati-hati terhadap lisan. Karena sebuah ucapan bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Oleh karena itu, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, ada beberapa keutamaan menjaga lisan dalam Islam. Yang pertama, orang yang dapat menjaga lisannya dari perkataan yang tidak baik akan memiliki kedudukan yang tinggi sebagai seorang muslim. Keutamaan menjaga lisan yaitu menjadikan kita sebagai seorang muslim yang berkedudukan tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjaga lisan, kita akan terhindar dari perkataan-perkataan dosa yang berujung kepada dosa. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapakah muslim yang paling utama? Maka Rasulullah menjawab, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang bisa menjaga lisan dan tangannya dari perbuatan buruk kepada orang lain. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, orang yang dapat menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik, keutamaannya akan dijanjikan surga. Orang yang mampu menjaga lisannya dari ucapan buruk dan tidak berguna juga akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surga. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis, barang siapa yang dapat memberikan jaminan kepadaku tentang kebaikannya, apa yang ada di antara kedua tulang rahangnya, yakni mulut dan lidah,
serta antara kedua kakinya, maka saya akan memberikan jaminan surga untuknya. Selain daripada itu, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, orang yang mampu menjaga lisannya dari ucapan buruk atau yang tidak berguna akan dijauhkan dari neraka jahanam. Untuk pembicaraan yang tidak jelas maslahatnya atau mungkin tidak memiliki ilmu dalam bidang tersebut, maka sebaiknya seseorang hamba diam saja. Berbicara sesuatu yang salah atau buruk justru membuat ia terjerumus ke dalam neraka. Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada yang dia tidak merenungi atau akibatnya, maka dia terjatuh ke dalam neraka jahanam. Kemudian adapun orang yang mampu menjaga lisannya dari ucapan buruk dan tidak berguna akan dijauhkan dari kebinasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang-orang yang berbicara tanpa berpikir dan tidak mampu menjaga lisannya, maka ia akan binasa di akhirat. Bahkan wajahnya akan tersungkur ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berbincang-bincang dengan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Maukah ku beritahukan kepadamu tentang kunci semua perkara itu? Kemudian Muaz menjawab, ya wahai Rasulullah. Maka beliau memegang lidahnya dan bersabda, jagalah ini. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami dituntut atau disiksa karena apa yang kami katakan? Maka Rasulullah berkata, celakalah engkau. Adakah yang menjadikan orang menyungkurkan mukanya ke dalam neraka selain ucapan lisan mereka? Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, keutamaan orang yang mampu menjaga lisannya dari ucapan buruk dan tidak berguna akan meningkatkan iman. Seseorang yang banyak diamnya dan tidak suka mengumbar ucapan yang sia-sia, biasanya ia lebih sering menghabiskan waktunya untuk berpikir. Apabila ia berpikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan nikmat yang telah didapat, mengingat kematian, maka kadar keimanannya pun akan bertambah. Menjaga lisan termasuk dalam perbuatan yang dapat meningkatkan iman seseorang. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata dengan baik atau lebih baik dia diam. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dalam hal ini, itulah salah satu sifat yang harus kita teladani, sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita masih dalam suasana bulan Rabiul Awal. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan rekan Raw tentunya masih bersama dengan Eno dan juga Ustazah Ummi Salama. Dan di sini kembali Eno ingatkan, tema kita adalah meneladani perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah ada beberapa perbuatannya, dan yang paling utama tadi ada meneladani perbuatan Rasul itu dengan menjaga lisan kita. Dan kepada Ustazah boleh dilanjutkan untuk pemaparannya. Ya, terima kasih. Rekan Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Adapun sifat ataupun perbuatan yang perlu kita teladani daripada sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hidup sederhana.
Hidup sederhana dalam pandangan Islam berarti membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan dalam rangka meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kesederhanaan merupakan suatu pilihan dan keputusan untuk menjalani hidup yang berfokus pada apa yang benar-benar berarti. Untuk menyederhanakan hidup pada diri seseorang, hendaknya kita mampu mengendalikan hawa nafsu, sehingga tidak diperdayakan oleh kehidupan dunia yang penuh dengan kemewahan, kelezatan, dan kesenangan yang dapat membutakan hati dan perasaan. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dalam hal ini ada beberapa kesederhanaan yang dianjurkan dalam Islam. Yang pertama, sederhana dalam hal tempat tinggal. Salah satu cara hidup sederhana yang dianjurkan menurut agama Islam yaitu sederhana dalam hal tempat tinggal. Hal ini dapat dicontoh dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menggambarkan sesungguhnya hamparan tempat tidur Rasulullah terdiri dari atas kulit binatang yang sedang isinya adalah sawit kurma. Sesungguhnya makna hadis ini adalah menganjurkan kepada kita untuk tidak bermewah-mewahan dalam hal tempat tinggal. Cukup yang sesuai dengan kebutuhan dan buat tempat tinggal tersebut nyaman sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, sederhana dalam cara berpakaian. Selain daripada segi tempat tinggal, Islam juga menganjurkan kesederhanaan dalam berpakaian. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah gaya hidup bermewah-mewahan. Sesungguhnya hamba-hamba Allah itu bukan orang yang bermewah-mewahan. Kemudian pendengar FM dimanapun Anda berada, sederhana dalam memenuhi kebutuhan makan. Umat Islam dianjurkan untuk sederhana dalam memenuhi kebutuhan makan dan minumnya sehari-hari. Sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah
dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, adapun manfaat hidup sederhana yang harus kita contoh sifat ataupun kita teladani perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu terhindar dari sifat sombong. Manfaat hidup sederhana yang pertama adalah melindungi umat Islam daripada sifat sombong. Karena orang yang hidup sederhana biasanya akan lebih rendah hati atau tawaduk. Sifat sombong sebaiknya dijauhi karena sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. La tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di bumi ini dalam keadaan sombong. Mau kemana lagi kita? Bumi ini bumi Allah, dunia ini dunia Allah. Maka supaya kita bisa berjalan di muka bumi ini, hidup di muka bumi ini, jauhkanlah sifat sombong atau takabur. Kemudian apalagi hidup sederhana manfaatnya bagi seseorang? Menjadi umat Islam yang selalu bersyukur. Dengan hidup sederhana juga akan menjadikan keluarga sebagai manusia yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, hidup yang penuh kesederhanaan juga akan membuat keluarga untuk selalu menggunakan sesuatu dengan bijak seperlunya dan tidak berlebihan. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Baik rekan Raw, kita akan kembali lagi tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 Raw FM, Your Lifestyle. Dan rekan Raw, kita sudah memasuki sesi terakhir di talk show bersama Kemenak Kota Padang Sidimpuan. Dan di sini narasumber kita kembali mengingatkan adalah Ustazah Ummi Salamah dengan tema meneladani perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini tadi sudah disampaikan ya Ustazah, ada itu menjaga lisan dan juga sifat sederhana yang patut kita teladani dari perbuatan Rasulullah, karena ini banyak sekali memiliki manfaat bagi kita semua. Dan kepada Ustazah dipersilakan menyampaikan pemaparan di sesi terakhir ini. Ya, terima kasih. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Adapun perbuatan atau sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita teladani, menahan diri untuk tidak berbuat serakah. Serakah adalah suatu keadaan jiwa yang membuat manusia tidak puas dengan apa yang dimilikinya dan berusaha ingin memiliki yang lebih banyak lagi. Keserakahan ini tidak hanya pada kepemilikan harta, tetapi juga terhadap makanan, minuman, dan lain-lain sebagainya. Perbuatan serakah ini termasuk penyakit hati. Penyakit hati yang tercela dan tidak sehat. Makanya kita harus hati-hati karena serakah ini adalah penyakit hati. Karena hati orang yang serakah tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah puas, dan selalu merasa kekurangan. Memang manusia ini sebenarnya bersifat kekurangan, tapi orang yang serakah tidak merasa, selalu merasa kekurangan, tidak pernah puas. Karena itu bisa terdorong berbuat buruk, misalnya menipu, mencuri, dan lain-lain sebagainya untuk memenuhi nafsu serakahnya terhadap harta, kedudukan. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahaya sifat serakah. Barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Segala keperluannya akan hamba kumpulkan dan keperluan dunia akan datang. Barang siapa yang menjadikan ataupun motivasi dunia sebagai cita-citanya, Allah akan menjadikan kefakiran di hadapan matanya dan akan menjadikan kacau segala urusannya.
sedangkan dunia yang dicarinya sungguh-sungguh tidak ada yang datang menghampirinya melainkan sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Pada sore dan pagi harinya dia selalu dalam kefakiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita, setiap anak Adam akan mengalami masa tua, kecuali dua hal, yaitu kerakusan terhadap harta benda dan panjang umurnya. Seandainya seorang anak Adam telah memiliki dua lembah, maka dia akan mencari lembah yang ketiga, dan perutnya tidak akan merasa puas sampai dimasukkan ke tanah. Ini peringatan Rasulullah kepada kita. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa nafsu untuk menumpuk harta dan mencapai kedudukan yang setinggi-tingginya dalam kehidupan dunia itu sebenarnya manusiawi dan dapat menjadi motivasi untuk meraih kemajuan dalam kehidupan dunia. Seperti apa? Kekayaan, kedudukan, dan ilmu pengetahuan. Tetapi nafsu itu harus dikontrol agar tidak menimbulkan akses negatif, yaitu mencari kekayaan dan kedudukan dengan cara yang tidak benar. Seperti sogok menyogok dan sebagainya. Tetapi kalau mencari harta dan kedudukan yang setinggi-tingginya, sekalipun dengan cara yang benar, tentu saja boleh. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, adapun lawan daripada sifat serakah ini adalah merasa cukup atau qanaah. Hal ini dapat membuat orang mengendalikan keinginan-keinginan yang tidak baik dan merasa cukup dengan mempunyai harta yang dimiliki. Orang yang berbuat kebajikan itu selalu hidup terhormat, terpandang, dan merdeka. Ia kebal terhadap penyakit yang ditimbulkan kelimpahan harta di dunia serta hukuman di akhirat. Oleh karena itu, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, marilah kita jauhi sifat serakah ini, karena seseorang akan buruk hidupnya dalam keserakahan. Tapi mari kita jaga diri kita, mari kita tahan diri kita daripada sifat serakah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempunyai sifat keserakahan. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, masih banyak lagi sifat-sifat ataupun perbuatan yang harus kita teladani, perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena waktu yang membatasi kita, maka dalam hal ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah contoh teladan yang baik, uswatun hasanah. Sesungguhnya kami mengutus Muhammad itu adalah untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Adapun sifat ataupun akhlak perbuatan yang harus kita teladani. Yang pertama, marilah kita tahan diri kita atau kita jauhi mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kemudian kita menahan diri daripada hidup keborosan, tapi kita harus teladani sifat Rasulullah dengan hidup kesederhanaan, dan kemudian kita menahan diri daripada sifat berbuat serakah, karena orang yang bersifat serakah akan buruk hidupnya di dalam dunia ini. Dan pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, demikianlah tausiah kami pada kesempatan yang berbahagia ini, yang berketepatan pada hari Rabu, yaitu 18 Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada rekan-rekan pendengar Raw FM dimanapun Anda berada. Dan dalam hal ini kami dari penyuluh agama Islam dari Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan tetap jaya di udara dan tetap mengudara
di Kota Padang Sidimpuan setiap Selasa dan Rabu jam 17 sampai jam 18, karena penyuluh agama Islam itu adalah penyuluh yang luar biasa karena biasa di luar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan Raw, sekian untuk talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan kita di hari ini.